Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati, Ketua Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Oding Junaidi, SH. Yang terhormat, Pimpinan Bawaslu Jakarta Barat, Bapak Syukuri Yakub MIKOM, Ibu Fitriani yang sudah hadir di room meeting, diantaranya adalah pegiat pemilu, mahasiswa, Kobra Pemilu Jakarta Barat, Purna Panwascam dan Panwaskel Jakarta Barat, Pemilu 2019. Puji syukur, marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa berkumpul bersama secara virtual dalam kegiatan Ruang Pemilu, Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif episode 6 dengan tema Perempuan Pengawas Cakap Literasi Digital yang dilaksanakan di hari ini yaitu pada tanggal 27 Juni 2022. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya Santi Sanjaya, selaku alumni SKPP tahun 2021, sekaligus Koalisi Bersama Masyarakat Pengawas Pemilu, yaitu Kobra Pemilu Jakarta Barat, akan memandu jalannya acara siang ini. Baiklah, sebelum memulai acara, agar acara berjalan dengan lancar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Dilanjutkan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Bawaslu. Hadirin dimohon untuk mendengarkan dengan hikmat. Kami pengawas pemilihan umum, mengabdi untuk negara dan berjiwa Pancasila, bertugas untuk mengawal demokrasi bangsa Indonesia. Berdasar undang-undang kami pun berdiri, wujudkan harapan reformasi. Kobar semangat kami tak akan berhenti, ayo awasi. Jujur, adil, mandiri, berintegritas tinggi, menjaga hak pilih di seluruh negeri. Bersama rakyat, awasi pemilu, demokrasi maju. Pengawas
yaitu sambutan sekaligus membuka acara yang akan disampaikan oleh Bapak Syukur Yakub MIKOM. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bisa terdengar suara saya ya? Terdengar jelas, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah, ma. Yang sama-sama kami hormati pimpinan Bawaslu Kota Jakarta Barat, Pak Ketua Bu Fitriani, Pak Juwadila, dan juga Pak Abdul Rauf, dan narasumber yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Insan Purnama, terima kasih atas kehadirannya, dan moderator dan para staf dan yang lain yang mengikuti acara Zoom meeting pada kali ini. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehingga kita dapat mengikuti acara diskusi kita Zoom meeting ini di RP4, Ruang Perempuan Pemilu dan Pengawasan Partisipatif, yang kali ini membawakan tema judul tentang perempuan pengawas cakap literasi digital. Mudah-mudahan acara ini selalu dilimpahi berkah oleh Allah. Amin. Tak lupa salawat salam mari kita aturkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Seyogianya yang sambutan pada hari ini adalah Bapak Ketua, tapi beliau tidak bisa mengikuti Zoom meeting pada kali ini karena ada kegiatan di Kesbang Pol Jakarta Barat untuk mengikuti rapat dengan Kesbang Pol dan ada yang perlu dirapatkan. Literasi cakap literasi digital untuk perempuan saya rasa ini sangat penting karena istilah sekarang itu dunia dalam genggaman. Jadi perempuan juga harus cakap soal literasi digital. Bahkan memang banyak juga di yang jago buat konten dan sebagainya yang cakap di digital ini, perempuan tidak kalah dengan pria. Jadi jangan sampai juga perempuan ini gampang mudah sekali misalnya termakan hoax. Salah satu cakap literasi digital juga di samping soal penggunaan dan sebagainya aplikatif terhadap dunia digital juga bagaimana perempuan juga bisa mengkanter isu-isu hoax dan sebagainya dengan banyak literasi yang dipahami untuk bisa mengetahui bahwa berita lewat media sosial dan lain sebagainya apakah ini betul-betul misalnya kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Jadi ini merupakan acara yang sangat penting dan saya rasa nanti banyak bisa bertanya terhadap narasumber soal cakap literasi digital ini, dan saya juga tidak banyak panjang bicara ya. Intinya itu saja, nanti ada juga pengantar dan juga ada narasumber yang bisa menyampaikan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada kali ini kita buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syukur Yakub MIKOM atas sambutannya. Selanjutnya, sebelum memulai diskusi, marilah kita dengarkan pengantar terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Kordiv SDM dan Organisasi Bawaslu Jakarta Barat, yaitu Ibu Fitriani MPD. Kepada beliau kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Santi, apakah suara saya jelas terdengar? Jelas, Ibu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kali ini dengan kondisi sehat dan juga semoga ke depan kita tetap bisa terus berdiskusi di dalam kegiatan, khususnya kegiatan ini adalah kegiatan RP4 yang masuk di episode ke-6. Ya, episode ini sengaja membahas terkait dengan cakap literasi khusus bagi perempuan secara umum bagi kita semua. Jadi yang saya hormati wabil khusus ini ada Kang Insan yang alhamdulillah juga banyak ilmunya ya, yang nanti bisa diketuk tularkan kepada kami secara
internal ya, karena memang ini adalah diskusi yang sifatnya internal yang secara basis bertujuan untuk menguatkan kapasitas SDM Bawaslu, yaitu sekretariat dalam bidang di era digital pada saat ini. Kita tahu bahwa literasi atau kegiatan tulis menulis yang kita masuk pada secara historisasi. Jadi memang ada perubahan sifatnya konvensional beralih formulasi-formulasi yang tetap tidak meninggalkan secara substantif gitu ya. Kemampuan menulis, kemudian juga menalar, menumbuh kembangkan dan mengemukakan pendapat atau tulisan serta gagasan itu dalam bentuk tulisan. Nah, perkembangan penggunaan teknologi baik itu informasi dan komunikasi di era digital kali ini tentu juga banyak tantangan ya. Bagaimana kecakapan kita, kemudian juga strategi-strategi ke depan untuk bisa membuat formulasi-formulasi literasi dalam bentuk digital yang tentunya bisa diakses oleh khalayak umum ya, dengan sasaran yang tentu secara kelas itu berbeda gitu. Jadi memahami sasaran, kemudian memahami formulasi gitu ya dalam bentuk model literasi digital itu akan dibentuk seperti apa ya, agar mencapai tujuan. Saya rasa itu untuk ke depan secara internal tentu Kang Insan ini kan basicnya sudah terbiasa di dunia tulis menulis dan juga memang lulusan dari ini ya latar belakangnya soal bahasa Indonesia gitu ya, itu mungkin bisa nanti juga bisa dibagi gitu ya, ilmu tentang tata bahasa, gramatikal dan lain-lain, yang saya rasa itu adalah unsur yang paling penting ketika tulisan atau ide-ide kreatif dalam bentuk literasi digital itu nanti dibentuk gitu. Nah, saya rasa itu hal yang paling basic ya, yang bisa nanti di-share ke kita. Kemudian nanti dalam bentuk formulasinya juga bisa dibuat strategi apa ke depan untuk memperkaya hasanah pengetahuan bagi para SDM pengawas pemilu ya, atau staf Bawaslu baik itu perempuan maupun laki-laki. Saya rasa itu MC, terima kasih. Kita juga tahu bahwa banyak hal yang menjadi manfaat ya ketika kita coba berdiskusi hari ini bagaimana menguatkan diri, memahami literasi digital dan memperkaya keilmuan. Saya rasa itu MC, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Fitriani MPD atas pengantarannya. Baiklah, para peserta, sekarang kita sudah sampai ke acara inti, yaitu pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita. Kepada yang terhormat Bapak Insan Purnama, atau yang biasa disapa dengan Kang Insan, kepada Kang Insan dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih. Yang saya hormati jajaran pimpinan Bawaslu Jakarta Barat dan para peserta Zoom ya. Pertama-tama terima kasih atas undangannya untuk ikut berbagi sharing ya di sini di Zoom ini terkait dengan literasi digital. Suara saya terdengar ya Bapak Ibu?
Jelas, Kang. Oke, terima kasih. Mungkin nanti saya minta bantuan ke siapa ya, host, atau untuk share screen saya. Materi saya sudah menyiapkan. Ini slide-nya ya. Sementara untuk untuk teksnya itu ada 6 lembar, ini belum saya jadikan PDF, jadi belum bisa saya share. Bapak Ibu, sebetulnya saya ada 3 tingkatan materi sebetulnya. Yang pertama ini literasi digital tingkat awal ya, ini terkait dengan berbagai istilah yang berkembang di dunia digital. Yang kedua, tingkatan kedua itu bagaimana menjaga reputasi institusi kita terkait dengan media online, seperti itu. Yang ketiga, ini yang paling seru sebetulnya, bagaimana kita melakukan gelaran perang di media sosial gitu. Mungkin Bapak Ibu sudah mendengar tentang adanya buzzer gitu ya, buzzer, macam-macam buzzer lah seperti itu. Nah, sebetulnya itu ada teknik, taktik serang dan teknik bertahan dalam serangan-serangan di media online seperti itu. Nah, sementara pada siang inilah gitu ya, saya menjelaskan hal-hal yang umum dulu, atau nanti ya kalau ada yang bisa ditanyakan yang lebih jauh boleh bisa diklik maju. Ketika siapa ya, ini bisa dilanjutkan materi saya ke halaman kedua. Oke. Ini ada satu buku ya. Ini satu buku. Saya baca buku ini sekitar tahun 90-an, terbit di tahun 1995. Being Digital, penulisnya ini Nicholas Negroponte, adalah guru besar tentang teknologi komputer di MIT sana, Massachusetts Institute of Technology. Nah, ada yang menarik dari tesis yang diungkapkan Negroponte dalam buku itu, yaitu tentang revolusi satuan ukuran. Next, bisa diklik. Nah, Bapak Ibu, jika kita bicara soal ukuran, itu biasanya kita mengenal ukuran-ukuran yang bersifat massa ya. Bersifat massa itu seperti ukuran berat, satuan ukuran berat, ada satuan ukuran panjang gitu. Nah, Bapak Ibu, misalnya kita tahu ada gram gitu ya, gram, terus sampai kilogram, bahkan kita untuk sifat massa itu dalam formalitas kita, non formal kita mengenal bentuk kintal, ton, dan seterusnya. Sementara di ukuran yang bersifat panjang itu ada sentimeter, meter, kilometer, dan seterusnya. Nah, ukuran itu menurut Negroponte itu adalah ukuran-ukuran yang bersifat massa gitu ya. Nah, ini Negroponte bicaranya pada tahun 1995 bahwa itu tidak akan lagi dipakai, bahwa nanti ada satu semesta lain, satu ekosistem lain yang tidak memerlukan lagi satuan ukuran yang seperti itu. Jadi nggak perlu lagi istilah kilogram, gram, dan seterusnya itu, meter, sentimeter, dan seterusnya itu tidak diperlukan lagi. Maka perlu sebuah ukuran lain di ekosistem itu, yaitu yang disebut byte gitu ya. Nah, ini kalau kita ngomongin soal byte ini, mungkin teman-teman nih kita ingat kuota ya, pulsa gitu, beli kuota paket. Nah, itu ada berapa gigabyte dan seterusnya. Nah, jadi Nicholas Negroponte itu menyebutnya ukuran yang akan hadir, yang akan dipakai dalam satu ekosistem yang baru, itu disebut byte itu. Nah, seperti itu ya. Jadi antara massa yang bersifat massa itu nanti akan ada satu revolusi di dalam suatu ekosistem tersendiri yang bersifat digital, yang dikenal dengan sebutan byte. Nah, ini saya lihat
saya tampilkan satu tabel yang atas sebelah kiri yang double 2 itu ukuran yang sifat massa, sementara yang digital ini yang multiple byte begitu ya. Oke. Next, lanjutnya diklik. Nah, terkait dengan perubahan ukuran massa itu, saya ingin melambangkan dua ilustrasi ini. Yang pertama, bahwa ukuran yang disebut byte itu tidak bergantung wadah, gitu ya, tidak bergantung tempat, tidak bergantung wadah, gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara soal ukuran berat, maka yang namanya 1 liter ukurannya misalnya itu satu gelas atau berapa gelas gitu, besar gitu ya, itu 1 liter. Sementara kalau dia nambah jadi satu pintal, maka nggak mungkin dalam ukuran gelas, itu harus pakai karung gitu. Nah, kalau dia jadi ton, maka ukurannya nggak mungkin lagi di gelas itu atau takaran itu, tapi mungkin harus pakai mobil kalau dia sudah ton-tonan. Jadi kalau satuan ukuran berat itu ya bertambahnya berat, maka tempatnya itu akan mengikuti gitu, akan ada perubahan terhadap tempat itu yang makin besar. Tapi yang menarik adalah ketika kita bicara soal byte tadi dalam ukuran digital, maka makin besar sampai sekarang itu ukuran jadi makin kecil gitu. Kapasitasnya besar, tetapi wadahnya makin kecil. Nah, saya contohin di sini, saya ada satu, kemarin saya belum lama saya beli flash disk ya, beli flash itu 2 terabyte, ukurannya makin kecil, lebih kecil daripada ya dulu ya, itu berubah gitu, jadi makin kecil, meskipun dia seukuran jari kelingking, tapi dia ukurannya itu 2 tera gitu, 2 terabyte ya. Jadi kapasitasnya besar tapi wadahnya makin kecil gitu. Itu yang unik, yang jadi keunikan daripada sebuah ukuran yang bersifat digital gitu. Jadi dia nggak bergantung pada tempat gitu. Nah, saya mau gini, kalau misalnya Bapak Ibu dulu, ini mungkin ada generasi yang tahun 80-an, 90-an yang suka nonton layar tancap nggak ya? Gitu ya. Nah, itu kalau nonton layar tancap itu dulu saya sering lihat mobilnya itu, film yang akan diputar itu dalam satu hall yang besar-besar gitu. Kebayangkan rollnya besar-besar gitu. Jadi bahwa kalau mau memutar 5 film sama suntuk, kita bawa dalam satu mobil itu roll film yang banyak gitu. Nah, tapi kalau kita perhatikan sekarang ya, kalau kita ke satu tempat penyewaan atau pembelian DVD, satu DVD itu justru bisa dengan ukuran kecil, isinya puluhan film gitu. Jadi sekali lagi, satu keunikan dari upaya itu kapasitasnya makin besar, tapi wadahnya makin kecil. Ini kelebihan yang ukuran digital. Nah, yang kedua, ini gambarnya, ceritanya gambar tahta ya, kursi tahta, gitu, kursi raja, ratu yang duduk di situ. Saya ingin mengilustrasikannya begini. Kalau kita ingat kisah Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis, nah ada satu kesempatan di mana Ratu Bilqis akan datang ke istananya Sulaiman. Nah, maka Nabi Sulaiman itu meminta jin untuk memindahkan kursi tahtanya Ratu Bilqis ke istananya Nabi Sulaiman. Nah, ada jin yang menyanggupi dengan kecepatan yang kedipan bisa memindahkan tahta gitu ya, kursi tahtanya Ratu Bilqis ke istananya Nabi Sulaiman dengan cepat. Ini menarik gitu. Artinya kalau sampai detik sekarang itu belum ada teknologi yang bisa memindahkan gitu ya, yang ukuran berat, ukuran massa tadi seperti kilogram segala macam gitu ya, itu dengan cepat di satu tempat gitu.
dengan kecepatan yang luar biasa bisa pindah gitu. Nah, itu nggak memungkinkan sampai detik ini. Sampai detik ini belum memungkinkan itu. Tetapi kalau kita menggunakan ukuran memindahkan benda dalam ukuran byte, itu bukan hal yang mustahil. Gitu. Hampir setiap hari itu ada ribuan data yang ditransfer, itu ya, jutaan data yang ditransfer ke berbagai tempat. Misalnya belum lama saya mengirim dokumen, tebelnya kapasitas dokumen itu size-nya itu 10 megabyte, dan dalam satu kesempatan saya bisa ngirim ke 10 orang atau lebih gitu dalam satu klikan, di mana hal itu tidak mungkin akan terjadi pada kalau ukurannya masih tadi ukuran massa. Nah, itulah kelebihan dari, jadi dalam dunia digital kita mengabaikan dua satuan ukuran, satuan berat dan satuan panjang. Yang kita pakai adalah satuan digital yang kita kenal dengan istilah byte gitu. Klik selanjutnya. Mohon ganti slide-nya. Nah, Bapak Ibu, ini suatu data ya. Jadi secara global itu total keruan data saat ini itu kira-kira 2,5 triliun byte setiap hari. Gitu ya, besar banget. Saya kalau saya sering nyetak buku PDF yang ukurannya misalnya 2, 3 sampai 5 megabyte, itu bisa saja di buku tebal ukuran 800 halaman, 500 sampai 800 halaman buku itu. Nah, bisa dibayangkan kalau dia 2,5 triliun byte itu kalau dicetak atau dikeluarkan itu akan sebesar apa gitu. Gak kebayang. Nah, katanya itu dia setara dengan 250.000 kali lipat konten Library of Congress. Wah, ini nggak kebayang gitu. Itu dalam satu hari. Ya. Nah, sementara juga ada data bahwa orang dewasa di Amerika Serikat saat ini itu menghabiskan rata-rata 11 jam per hari untuk berinteraksi dengan media. Gitu ya, yang dia ini ya secara umum adalah internet seperti itu. Lanjut, diklik. Nah, ini terkait dengan literasi digital, kita akan menemukan, karena kalau kita ngomongin digital, itu banyak sekali sampah gitu ya. Ukuran yang tadi beribu-ribu, sekian triliun itu, byte itu kan nggak seluruhnya benar-benar daging ya, gitu. Nggak seluruhnya daging berisi, semuanya isi. Tapi bisa jadi itu semuanya adalah sampah. Yang paling parah lagi adalah sampah itu bisa berisi misinformasi. Nah, ini ada dua istilah yang saya ingin tekankan ya, misinformasi sama disinformasi. Nah, kalau misinformasi itu mengacu pada informasi yang salah atau menyesatkan. Disinformasi itu adalah informasi yang tidak benar dan sengaja gitu dibuat untuk menimbulkan kerugian. Ini saya ambil dari kamus bahasa Inggris Merriam-Webster.com. Saya cek di sana. Nah, tapi kita pakai istilah misinformasi aja ya, gitu, biar ini. Baik, Bapak Ibu bisa diklik lanjut ya. Nah, terkait dengan saya sampaikan bahwa itu banyak banget konten-konten yang sampah gitu. Jadi konten-konten itu yang bermasalah gitu. Nah, ini saya ngambil dari Claire Warlow yang mengatakan bahwa ada 7 jenis konten bermasalah. Ya, yang pertama itu satir atau parodi ya. Jadi kalau parodi itu kan sebenarnya yang dirancang karya yang dirancang untuk meniru, mengomentari atau mengolok-ngolok ya, biar lucu gitu. Ini kalau saya buka TikTok, Twitter, YouTube dan Instagram. Ini yang kalau di TikTok ini saya sering nemu yang lagi diparodikan statementnya Bu Megawati terkait dengan tukang bakso.
Tuh banyak banget tuh diparodikan gitu. Ini sebenarnya apa ya? Ya nggak langsung nyerang gitu ya, nggak nyakitin gitu, tapi ya punya potensi gitu, apa namanya, jadi salah tafsir orang itu. Yang kedua, false connection. Jadi ini koneksi palsu nih gitu. Kalau di dunia apa namanya media online itu antara judul, foto dan isi itu nggak nyambung gitu. Judulnya apa, isinya apa gitu. Fotonya bagaimana, isinya bagaimana juga nggak nyambung. Nah, yang itu jadi hal yang salah gitu ya. Ini jadi false connection itu seperti itu. Itu konten bermasalah seperti itu. Nah, yang ketiga, misleading content. Ini konten yang menyesatkan gitu. Ya. Jadi misleading content ini itu melibatkan penggunaan informasi yang menyesatkan untuk membingkai satu masalah gitu. Jadi dia pakai konten yang menyesatkan. Konten itu menyesatkan. Misalkan begini. Bapak Ibu masih ingat mungkin ketika COVID ya, itu banyak sekali itu teori-teori konspirasi gitu, yang sehingga kita akan membuat disesatkan dengan teori-teori konspirasi terkait itu. Di Afrika Selatan sekitar tahun 2000-an yang lalu itu ada teori terkait dengan HIV yang di dokter dari salah satu universitas terkenal di Amerika yang mendukung bahwa HIV itu bukan karena virus tetapi karena kekurangan gizi dan seterusnya gitu. Nah, masalahnya adalah Presiden Afrika Selatan waktu itu, Thabo Mbeki itu mendukung itu pernyataan yang keliru gitu. Jadi bisa bayangin gitu apa yang terjadi dengan apa di Afrika Selatan itu, sehingga ketika ada puluhan ribu bayi yang lahir dengan kena HIV gitu, karena salah pengenangan itu. Yang keempat, false contact, kontak palsu ya. Jadi saat konten asli dibagikan dengan informasi kontekstual yang palsu gitu. Kontennya asli tapi nggak kontekstualnya palsu di situ. Ya, yang kelima, ini konten apa namanya imposter konten itu yang dihasilkan saat sumber berita asli ditiru gitu. Jadi seolah-olah itu berasal dari satu sumber yang asli. Sumber beritanya asli seolah-olah. Gitu. Ini biasanya ada penipuan-penipuan terkait nama media online yang mirip-mirip seperti itu. Yang keenam, ini ya manipulative content. Jadi konten itu dimanipulasi sehingga informasi atau citra aslinya itu benar-benar berubah. Jadi memang diubah sedemikian rupa untuk dijadikan alat untuk menipu. Dan yang ketujuh itu fabricated content, itu memang konten yang bohongan gitu, hayalan seolah-olah apa namanya benar terjadi, padahal memang itu konten yang palsu, yang sepenuhnya salah dan dirancang untuk benar-benar menipu. Gitu. Nah, selain yang tujuh itu, sebenarnya ada dua terminologi yang Bapak Ibu harus pahami juga, yaitu ya hate speech, ujaran kebencian, dan propaganda. Bisa diklik. Bisa diklik, diganti slide-nya. Nah, apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian adalah konten fanatik yang menyerang seseorang atau kelompok identitas berdasarkan tertentu, baik yang menyangkut ras, suku, jenis kelamin, orientasi seksual, atau atribut lainnya. Jadi benar-benar ini ya, konten ini konten yang menyerang gitu. Saya membedakan nanti apa namanya, ada ujaran kebencian, bahkan yang lebih parah lagi ada apa namanya, pemelintiran kebencian ya, hate speech yang ini, lagi ada hate spin, pemelintiran. Jadi di kasus pilkada yang ada di Indonesia atau pilpres yang ada di Indonesia, di salah satu buku, nanti saya tunjukkan bukunya, itu menjelaskan bagaimana ada kelompok-kelompok bayaran gitu yang memanfaatkan untuk memelintir identitas sehingga dibenci oleh kelompok yang lainnya.
Jadi itu jadi semacam lahan bisnis ya, ada orang yang membisniskan hal itu gitu. Nah, yang berikutnya ada propaganda ya. Ini propaganda itu salah satu jenis konten lain ya, yang memang dia membujuk orang untuk mengikuti ide atau sudut pandang yang kita punya. Itu propaganda. Nah, ini berbeda nih dengan disinformasi yang melibatkan kepalsuan tadi. Kalau disinformasi kan memang benar-benar palsu, disengaja untuk menyebabkan kerugian. Kalau propaganda bisa jadi betul gitu. Ya. Sedang lanjut. Nah, Bapak Ibu, dengan banyaknya media sosial sekarang itu, format media itu macam-macam gitu ya. Udah berkembang sedemikian rupa. Nah, bagaimana orang itu menerima berita? Ini ada beberapa model. Yang pertama, kita mendapat berita itu ketika media tradisional melaporkan dalam format multimedia. Gitu. Maksudnya apa? Misalnya mungkin aja kita menemukan laporan cuaca tradisional atau investigasi lokal di situs web saluran TV. Jadi web TV ini punya saluran web sendiri gitu loh. Ya, nah itu jadi media tradisional, tapi dia punya format multimedia. Nah, yang kedua agregator berita. Ini kalau Bapak Ibu mendengar agregator berita ini modelnya seperti Babe ya kalau di Indonesia. Nah, itu Babe itu agregator berita seperti itu. Jadi dia mengumpulkan berbagai berbagai perusahaan media dalam satu aplikasi tertentu. Nah, terus ada lagi pelaporan media tradisional itu menggunakan media sosial. Kalau saya main Twitter itu saya selalu mendapatkan dari CNN, wartawannya itu yang nge-tweet gitu. Ya, yang nge-tweet berita yang sebenarnya nanti kita bisa tonton di CNN. Kemudian ada pelaporan yang berdasarkan bot, jadi robot. Nah, ini ada juga salah satu alat gitu ya, berbentuk robot mesin untuk melaporkan berita-berita tertentu yang memang direkayasa. Kemudian ada tweetstorm, ini semacam ya kalau kita bermain Twitter itu ada nomornya ditautkan dengan beberapa untuk menerasikan dengan beberapa. Twitter kan terbatas gitu ya, hanya beberapa karakter. Nah, untuk agar jadi narasi yang panjang maka kita membuat sebuah tweetstorm, ada pernomoran. Yang berikutnya adalah pelaporan partisipatif ya. Jadi media-media tertentu itu misalnya kalau saya perhatikan kayak El Sinta gitu. El Sinta itu radio El Sinta. Nah, itu dalam hal-hal tertentu misalnya dalam kemacetan dia akan meminta orang untuk melaporkan satu kondisi jalan kemacetan lewat El Sinta itu gitu. Oke, bisa lanjut Bapak ya. Diklik lagi. Nah, ini yang menarik lagi, mesti dipahami bahwa dalam media sosial itu ada yang namanya bubble filter, gelembung filter ya, filter saringan, gitu ya, filter gelembung, saringan gelembung, gitu. Nah, jadi gini, Bapak Ibu, jadi nanti kita ketemu dengan namanya algoritma gitu ya. Jadi dia semacam kode komputer yang membuat keputusan tentang apa yang diumpan orang, jadi feedback ini orang. Jadi mereka si algoritma ini akan mengelompokkan orang atau memberikan umpan kepada kita berdasarkan apa yang kita sukai, yang kita komentari dan kita bagikan. Nah, jadi problem adalah ada saringan gelembung ini menyebabkan pertemanan kita, misalnya kalau di Facebook, maka yang akan dipan kepada kita itu orang-orang yang punya kesukaan yang sama dengan kita, gitu, yang punya ideologi yang sama dengan kita, sehingga dalam pertemanan kita itu nggak banyak jenis gitu, hanya satu aja yang ideologinya yang sama dengan kita atau yang menyukai hal yang sama dengan kita, nggak variasi. Nah, itu yang menyebabkan beberapa hal ya, saringan gelembung ini banyak yang perlu ditinjau ulang gitu. Kita harus sadar nih gitu. Jadi kalau di pertemanan kita nggak banyak macam-macam orangnya, kita lihat gitu, berarti kita memang kena saringan gelembung ini. Mohon dilanjut. Nah,
Bapak Ibu nih ada tadi saya nyebut algoritma ya. Ya, jadi dia ini satu aplikasi, satu mesin lah gitu yang menandai kita gitu. Kalau bahasa saya itu paling simpel untuk algoritma begini. Kalau kayak Google gitu algoritmanya itu kita akan direkam sama Google. Nah, Google ini perusahaan ya yang yang mengumpulkan data yang tanpa kita sadari itu dia dapatkan dari berbagai aplikasi yang dia miliki, berbagai saluran yang dia miliki. Jadi dia itu mendapatkan data secara gratis dari kita. Nah, nanti oleh Google itu dijual ke pengiklan gitu. Paling simpel memahami ini. Jadi kalau di dalam algoritma ini, itu algoritmanya Google, katakanlah saya dengan teman-teman di sini buka web yang sama, sebut aja Kompas misalnya. Tetapi nanti iklan yang muncul di saya dengan di teman-teman itu bahkan beda. Kan beda, bergantung pada riwayat kemarin mengklik apa aja gitu. Makanya saya sarankan gitu, kalau kita suka hobi yang nyari yang aneh-aneh gitu, itu komputernya atau laptopnya atau handphonenya itu janganlah dipinjemin ke orang, terketahuan apa yang kita cari kemarin. Mohon dilanjut. Nah, ini terkait hal yang ini ini terkait dengan foto ya, yang ada 3 jenis manipulasi visual yang dimainkan di dalam digital. Yang pertama, penggunaan kembali dan pelabelan yang salah. Nah, ini artinya apa? Artinya orang itu berniat gitu ya, yang berniat menyesatkan itu akan mengambil foto, video, dan seterusnya. Nah, dengan label yang salah gitu, dikasih caption yang beda dengan kejadian sebetulnya, dengan fakta sebetulnya. Yang kedua, nah, efek pemilihan foto. Walaupun bagaimana foto-foto yang ditampilkan oleh orang-orang itu itulah foto-foto yang dipilih gitu. Itu harus disadarin. Mungkin dalam satu peristiwa itu ada berbagai foto, ada puluhan, ada ratusan foto. Tetapi yang ditampilkan itu foto-foto tertentu yang memang dipilih gitu agar memiliki konsekuensi gitu ya, mempunyai keterkaitan emosi dengan yang lihat. Nah, yang ketiga itu perubahan atau pemalsuan yang sengaja di foto atau video diedit gitu. Jadi foto yang ada atau video yang sudah ada itu diedit. Nah, lalu bagaimana kita bisa diklik? Berarti kita harus melakukan apa? Memverifikasi kan foto-foto itu. Bisa dipindah slide-nya. Halo? Ada beberapa tools ya yang bisa kita pakai untuk memverifikasi foto gitu. Nah, yang pertama ada foto forensik ya. Terus ada Google, theimage.google.com itu, dan ada beberapa nih bisa dipakai ya. Cuma nanti bagaimana cara pakainya segala macam itu bisa dilihat di webnya ya, ada penjelasan dari mereka bagaimana itu. Jadi kalau saya tuh seringkali untuk mengecek satu foto yang datang, apakah foto itu benar atau tidak, nah, salah satu alat yang saya pakai misalnya yang paling gampang itu dari Google, image.google.com. Itu nanti Google akan menunjukkan kemiripan, kesimilaran foto itu dengan foto-foto yang sudah ada di bank datanya Google gitu. Jadi kita bisa tahu kalau foto itu misalnya bukan foto kejadian sekarang, tetapi kejadian sekian tahun yang lalu. Nah, berdasarkan image.google.com. Seperti itu. Lanjut. Nah, jadi platform media sosial itu sekarang
Ya, ini alat yang terlalu nyaman untuk menyebarkan informasi palsu karena mudah diakses dan digunakan. Nggak susah gitu menggunakan media sosial itu. Ada banyak alasan bagi orang untuk menyebarkan informasi yang salah dengan cara ini, ya termasuk alasan politik, ya finansial, dan paling mudah untuk rekreasi seperti itu. Alasan politik tentunya untuk media sosial jelas punya dampak gitu. Kita bisa melihat misalnya kemenangannya dan Donald Trump dulu itu kan ketika Facebook masih memberikan akses pihak ketiga untuk ngambil data yang dia kolek di dalam Facebook itu. Nah, jadi kalau Bapak-bapak Ibu pernah ingat kemenangannya Trump dulu itu salah satunya atas bantuan dari Facebook, ya. Cambridge Analytica waktu itu yang perusahaannya yang membantu Trump mengumpulkan data apa yang disukai, dikomentari sama orang-orang, lalu orang itu akan ditawarkan atau dikasih link dengan program-programnya Donald Trump seperti itu. Bisa dilanjut. Nah, jadi kita nih gitu berhadapan dengan media sosial itu kita harus melakukan pemeriksaan ya, memverifikasi dengan teliti gitu. Yang pertama kita akan mulai dengan label to disable. Nanti di bawah saya jelaskan seperti apa label to disable. Yang kedua nih, kalau kita kan di media sosial itu biasanya ada profil, ya profilnya dilihat tuh di situ. Lalu kita cek misalnya berapa lama nih akun ini dibuat, sudah berapa lama nih gitu. Jangan-jangan baru dibuat gitu untuk nyerang, ya. Terus dicocokkan foto, jenis kelamin dan seterusnya gitu. Nah, yang ketiga misalnya kita lihat nama penggunanya. Ini akan menjadi menarik misalnya nama penggunanya nih gitu. Kalau dia orang Arab tapi nama penggunanya bukan Arab gitu. Bisa jadi kan memang ada kemungkinan seperti itu. Tapi kita bisa cek lagi. Bisa jadi misalnya ada orang gitu namanya perempuan tapi foto profilnya laki-laki gitu. Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan di situ. Kemudian melakukan pencarian ya gambar seperti tadi itu. Gambar yang ada, foto profil yang ada di situ, kita cek gitu. Dan jangan-jangan orang yang sudah meninggal atau orang yang ada di kutub mana, diambil foto profilnya. Nah, terus kita membandingkan jumlah pengguna yang diikuti, jadi berapa sih gitu yang dia ikuti dan atau berapa jumlah teman yang dia punya di dalam profilnya itu. Nah, yang paling penting itu kalau kita nggak yakin dengan informasi yang diberikan, ya jangan dibagikan. Baik, slide terakhir. Ini tadi ya, able to disable itu, dan kita sering mendengar saring sebelum sharing. Nah, konsepnya bahwa kita itu bertanggung jawab. Sadari bahwa kita penjaga gerbang informasi, itu yang harus kita sadari. Terserah apakah kita akan menjawab di posisi yang salah, nah, bagaimana tanggung jawab kita. Jadi kita dengan merasa bahwa kita bertanggung jawab itu kita akan hati-hati di situ. Yang kedua, bahwa kita harus mengakui bahwa mungkin kita tidak tahu. Nah, ini celakanya kan banyak orang yang merasa tahu padahal tidak tahu gitu. Jadi kita harus akui memang kalau nggak tahu ya udah gitu, nggak usah memberikan pendapat segala macam bahkan menambah-nambahkan gitu. Kita nggak tahu ya udah. Bahwa dengan demikian ya meskipun itu konten menarik, tapi kita nggak tahu, ya jangan memberikan dukungan, memberikan komentar apapun di situ. Yang ketiga, nah ini tadi ya jika masih punya waktu, kita punya waktu, maka kita harus memeriksa gitu apa yang diberikan itu. Memverifikasinya seperti apa? Gampangnya kalau satu berita itu kita verifikasi. Kita cek di Google, apakah banyak media yang memberitakannya, lalu kita bandingkan setiap isi yang diberitakan oleh setiap media itu. Nah, dan terakhir, jika kita nggak yakin itu benar, ya sekali lagi, nggak usah di-share kepada orang lain, cukup untuk diri kita sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
kita bisa diskusikan. Mungkin kalau jika ada yang masih perlu didiskusikan, Bapak Ibu. Terima kasih. Saya kembalikan ke pembawa acara, ke moderator. Baik, terima kasih Kang Ihsan. Untuk selanjutnya, bagi para peserta yang ingin bertanya, bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya dan bisa langsung mengajukan pertanyaannya. Silakan kepada Bapak Ibu sekalian. Apakah ada pertanyaan? Oke, baik. Sepertinya tidak ada, Kang Ihsan. Kita lanjut saja. Oke. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim telah berakhir kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih banyak. Oh, ada pertanyaan dari Pak Hazir. Izin membacakan pertanyaan ya, Bang. Bagaimana strategi peningkatan dalam media sosial? Kepada Kang Ihsan dipersilakan. Baik. Maksudnya peningkatan berpikir kritis. Pertama ya, seperti tadi yang saya sampaikan, bahwa di media sosial itu banyak sekali sampah. Itu. Nah, jadi kita harus sadari, mungkin ya kalau saya hitung-hitung itu bisa jadi yang ketemu kita itu bisa 70/30. 70 itu yang enggak bermanfaat lah, yang punya manfaatnya 30%. Dari yang 70 itu sendiri bisa jadi banyak hal isinya itu yang jelas punya konten, termasuk ke dalam konten bermasalah. Jadi kalau kita punya frame, ini saya yakin mestinya setelah 2 pemilu yang terjadi, pilpres 2 kali pilpres di kita, itu kita udah punya tameng ya, punya udah punya pengalaman bahwa banyak sekali hoax ya yang selalu yang dikeluarkan sampai sekarang pun sering dimunculkan hoax itu. Artinya kalau kita menyadari bahwa kita sering ketemu dengan hal yang seperti itu, langkah yang paling ini tuh kita harus berpikir bahwa kita harus melakukan verifikasi terhadap apapun gitu. Ini kecanggihan nanti mungkin kita bisa bahas ya, kita mencoba membicarakan tentang bagaimana istilahnya itu, saya agak lupa istilahnya itu, bagaimana teknik tekniknya Rusia dalam membangun opini. Bapak Ibu kalau ingin ini, Rusia itu kan salah satu negara yang terkenal dengan para hackernya. Nah, salah satu yang dia lakukan ada ketika dia menganeksasi Crimea. Itu beritanya itu tersebar di berbagai channel. Berbagai channel, maksudnya di televisi, radio, media sosial, web, segala macam, berbagai bahasa. Itu semuanya dibombardir, gitu. Nah, sudah gitu, kalau misalnya orang-orang yang menggunakan teknik itu ketahuan bahwa yang disampaikannya itu hoax, mereka itu ringan aja, ganti topik, gitu. Nggak ada problem, gitu. Jadi kalau kita debat dengan mereka, setelah mereka terus sudut lalu dikalahkan, mereka akan nyantai aja gitu. Lalu mereka akan memberikan link yang lain, topik yang lain, cerita yang lain, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, yang pertama ya, itu kita berpikir kritis itu menyadari bahwa di Indonesia ini atau dimanapun itu hoax akan selalu tersebar. Yang kedua, kita harus mencoba memverifikasi, sekalipun itu dari media besar loh. Mungkin Bapak Ibu masih ingat enggak waktu ada kasus Kompas, Tempo itu diperingatkan oleh Dewan Pers ketika memberitakan tentang putusnya internet di Papua. Ya, jadi mereka mengutip pengadilan, tapi sebenarnya pengadilan tidak menghukum Jokowi gitu. Nah, tapi oleh Tempo, Kompas dan yang lain ada banyak waktu itu sekitar 24 media
yang memberitakan bahwa Jokowi itu dipersalahkan karena memutus internet di Papua. Nah, yang ketiga gitu ya. Yang ketiga, kita harus mencoba memverifikasi ulang dengan misalnya melihat narasumbernya, menghubungi narasumber segala macam. Benar nggak dia mengatakan seperti itu? Jadi agak ada tingkatan-tingkatan yang lebih rumit makin ke atas itu. Kalau kita mau melakukan verifikasi dan lebih jauh, itu malesnya luar biasa gitu. Ribet urusannya. Masa saya harus nanya ke si A gitu, padahal saya nggak punya kontak gitu. Nah, makanya orang akan lebih gampang, ya udah gitu ya, terima gitu. Nah, tapi kalau mau menurut saya akan lebih baik kalaupun kita terima, ya jangan di-share gitu. Kalau kita belum yakin banget. Oke, cukuplah ada di handphone saya. Cukup saya yang tahu peristiwa itu. Nggak perlu di-share ulang. Mungkin itu, Pak. Baik, untuk selanjutnya apakah ada pertanyaan kembali? Ya, silakan. Suaranya nggak ada, Pak. Silakan bertanya. Tes. Masuk suaranya Sami Sanjaya. Tes. Ya. Beda kelompok. Makasih narasumber dan nanti Sanjaya. Pak, izin menanya Pak terkait tadi yang Bapak sampaikan mengenai buzzer ya, yang menyebarkan berita hoax. Itu kan menjadi suatu masalah dalam soal berita-berita hoax yang disebarkan oleh buzzer pada masyarakat Indonesia. Nah, untuk mengkanter itu kan sebenarnya kita melalui media sosial. Nah, yang menjadi ketika berita itu sudah tersebar luas di kalangan masyarakat di Indonesia, terutama yang paling riskan itu tingkat perkampungan atau pedesaan yang mana kita ketahui pola pikir atau pendidikannya yang masih kurang. Nah, sebagai contoh misalkan di daerah saya, misalkan di daerah Bantul sana, banyak kaum emak-emak gitu yang begitu saja menerima informasi yang kurang bagus atau bisa dikatakan hoax. Nah, bagaimana Pak itu cara mengantisipasi atau counter terhadap berita-berita hoax yang diterima di kalangan masyarakat, karena kalangan desa-desa atau kampung-kampung tersebut lah yang susah kita sosialisasikan atau memberikan pemahaman terkait penerimaan. Mungkin itu saja Pak. Baik, terima kasih Pak, terima kasih. Jangankan hoax Pak, jangankan hoax, berita betul pun itu akan jadi meresahkan, gitu. Misalnya saya contohkan ya, ini karena nanti kalau kita bicara tadi saya menyebut ada tingkatan berikutnya dari sekadar ini kan kita pengenalan berbagai istilah dulu ya untuk literasi digital. Nah, pada tingkatan yang berikutnya itu bagaimana mengelola reputasi lembaga kita, institusi itu, gitu. Saya contohkan begini. Di pekan ini itu ada 2 kasus yang ramai, ya kan? Yang pertama apa? Itu terkait dengan pemalakan di Gunung Bromo. Ada yang ingat? Ada yang tahu? Di Bromo, ya, ada yang dipalak gara-gara merekam
kuda, jadi palak sama yang punya kudanya, diminta 50.000. Itu rame. Itu hoax bukan? Bukan kan? Fakta kan gitu. Tapi rame, dan itu membuat si admin itu Taman Gunung Bromo itu kelimpungan kan, setiap hari dia harus memberikan klarifikasi segala macam. Nah, yang kedua yang lagi rame lagi adalah Holy Wing kan, ya Holy Wing gara-gara konten kreatornya tidak memahami tentang situasi kebatinan orang Indonesia, di mana dia yang memiliki nama Muhammad dan Maria itu digratiskan minuman alkohol gitu kan, jadi rame, dan itu muncul di media sosialnya dia secara akun resminya, lalu ketika ada protes dicabut. Jadi jangankan hoax gitu, yang betul pun itu akan meresahkan gitu. Lalu bagaimana untuk kita menangani hoax yang sudah muncul atau apapun yang sudah menjadi keresahan yang ditimbulkan oleh. Bagaimana agar masyarakat itu tahu gitu, menenangkan masyarakat itu. Kalau menurut saya, karena kalau udah tersebar kan susah ya Pak ya. Apalagi kalau itu udah nyangkut agama tuh. Gitu. Preman aja kalau agamanya disinggung kan bisa ini gitu. Nah, salah satu yang paling menurut saya cukup efektif itu adalah melalui pendekatan dengan tokoh agama, tokoh masyarakat di situ, ya tokoh yang didengar oleh masyarakat situ. Gitu. Kalau kita datangin ke mereka, kalau kita berikan penjelasan ke tokoh itu dan meminta si tokoh itu untuk menyampaikan kepada masyarakatnya, itu insya Allah gitu, masyarakatnya ya insya Allah lah akan mengikuti apa yang disampaikan oleh si tokohnya gitu. Tapi tentu saja ini perlu effort kan gitu, perlu effort yang besar gitu. Apalagi kalau misalnya tokohnya jauh, kejadian di sini ramainya di beberapa daerah, ya kita beberapa daerah itu gitu ya, tokoh-tokoh yang ada di situ itu kita minta. Atau ya tadi juga kita meminta tokoh itu bicara di mana, di media gitu, baik di media sosial atau di media massa ya. Jadi minta untuk ngomong. Jadi kalau misalnya di media sosial si tokoh itu mau ngomong, direkam lalu kita sebar di media sosial lagi. Atau boleh juga tokoh itu diminta untuk bicara di media massa, di koran, di televisi segala macam. Nah, tapi kalau kita udah ngomongin ke media, ke televisi segala macam, pasti ada. Jadi klarifikasinya itu pertama lewat klarifikasi dari yang terkait itu. Yang kedua, kalau kita mau menetralisir, ya kita menggunakan orang-orang yang punya pengaruh gitu ya, atau masyarakat atau influencer segala macam yang katakanlah kalau dia di media sosial, dia pengikutnya banyak gitu, dan orang yang sangat punya pengaruh terhadap pengikutnya itu. Mungkin begitu Pak Faris Muhtar. Yang jadi problem itu Pak, kadang tokoh masyarakat atau satu-satu yang termakan hoak dan menyebarkan juga ke masyarakat itu yang paling riskan itu Pak. Makanya kalau menurut saya yang dikenal itu, yang menjadi sasarannya itu gitu ya, bersama-sama lah mendatangi tokoh masyarakat itu, harus menjelaskan, mengklarifikasi terhadap tokoh itu. Karena susah Pak, sangat susah. Kan kalau bahasa ini tuh kalau jejak digital segala macam itu susah dihapus gitu. Meskipun misalnya udah beres, besok-besok akan dimunculin lagi kan. Itu Pak, terima kasih Pak. Suaranya hilang-hilang ya. Saya mau mencontohkan satu kasus ya Pak. Ini, jadi ketika masih ingat ini Pantai Reklamasi Jakarta Pak, ramai ya, itu ada yang pro ditutup gitu ya, ada yang dukung kan. Nah, saya pernah ketemu ada orang yang termasuk pada orang yang mendukung gitu. Nah, si teman saya ini
untuk dapat dukungan itu salah satunya dengan mendekati orang yang punya akun Twitter yang pengikutnya banyak. Nah, dia ketemulah orang yang akun Twitternya itu, followernya di Twitternya itu sampai 300.000 Pak, 300.000 orang gitu. Nah, jadi dimintalah orang ini untuk menyampaikan bahwa reklamasi pantai Jakarta itu akan menguntungkan masyarakat di situ. Gitu. Itu bayarannya lumayan tuh Pak. Bayarannya lumayan. Orang yang diminta itu saya tahu persis bayarannya itu sekitar 200 juta Pak untuk 10 kali nge-tweet itu. Lumayan. Nah, dengan harapan dengan begitu itu jadi ini kan gitu. Orang-orang yang jadi banyak orang yang akan mendukung dia. Tapi nyatanya kontranya pasti tetap ada gitu. Yang kontra juga masih tetap ada. Jadi memang artinya upaya kita untuk gitu ya, kita tetap berupaya agar hoax segala macam itu kita perangi, tapi kita tidak berharap bahwa itu akan benar-benar hilang sama sekali, itu nggak mungkin. Karena jejak digital itu akan tetap ada. Baik itu. Ya Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Kang Ihsan. Untuk Bapak Ibu sekalian, apakah ada pertanyaan kembali? Oke, cukup. Pak, saya boleh tanya nggak? Mungkin itu pertanyaan penutup. Bisa Bapak jelaskan secara singkat saja ya Pak ya. Pertanyaannya adalah kurang lebih tips atau tips and trick yang bisa kita gunakan sebagai pengguna gadget yang nantinya menahan diri kita untuk agar terbawa suasana oleh propaganda yang mungkin di-sharing di internet gitu Pak. Sekian pertanyaannya. Silakan Kang Ihsan. Propaganda segala macam itu kan berbasis psikologi Bu, Mbak. Ya, dia itu berbasis psikologi. Jadi dalaman kita, emosi kita itulah yang disentuh gitu. Bukan nalar kita yang disentuh, tapi sisi emosi kita, hati kita. Makanya propaganda atau di media-media sosial segala macam, buzzer segala macam itu akan menggunakan gitu sentimen-sentimen yang membuat hati kita itu marah atau membuat hati kita itu luluh segala macam. Nah, disitulah pentingnya kita menahan menahan perasaan gitu dan mengedepankan nalar yang kritis gitu. Jadi kita harus mengkritisi. Misalnya saya contohin begini, satu web bisa jadi itu web baru gitu. Jadi kita harus ngecek nih sumber berita yang muncul, misalnya dengan membuka web. Pertama ini hati-hati yang tadi saya sampaikan ya Mbak, judul kadang-kadang mengecoh yang berbeda dengan isi. Itu yang pertama gitu. Nah, tadi pagi saya dapat saran itu di satu grup yang judulnya itu cukup bikin kesel gitu, bikin panas gitu ya. Nah, saya mudah-mudahan masih ada. Judulnya itu, bentar, sudah dihapus nih. Bentar. Udah terhapus di ini saya. Tapi pada ininya begini, dia mengatakan Cina khawatir jika Anies terpilih. Nah, pada intinya begitu. Tapi ketika saya klik, saya buka, ternyata itu narasi fiktif gitu. Ya, jadi dia cerita, dia isinya itu tentang presiden Cina, nah namanya jadi presiden. Nah, namanya Xi Jinping, kata dia gitu, Xi Jinping. Jadi kalau orang nggak klik, dari awal udah kesel duluan gitu loh, gitu.
udah marah duluan, udah sentimen duluan, udah wah ini kok kayak begini nih. Tapi kalau kita klik gitu, nah ternyata itu narasi fiktif gitu. Cerita bohong, si penulis itu memang cerita kondisi kalau gitu Anies menang, tapi itu bohong gitu. Karena tokoh-tokohnya aja namanya bohong. Tapi dari awal di judul aja sudah, nah, kita dibuat untuk kesel duluan, karena biasanya pendekatan-pendekatan psikologis lah yang dibuat oleh para pembuat itu. Ya, para buzzer itu melakukan itu sebetulnya. Jadi menurut saya sekali lagi biar nggak kita terburu-buru gitu dengan nge-share segala macam gitu. Jadi kita berhenti memainkan perasaan kita, gitu, lalu dengan kritis mengecek, melakukan pengecekan terhadap isinya. Begitu Mbak. Ini ada pertanyaan itu. Kadang-kadang perempuan lebih bisa menambahkan sedikit sharing ya, Kang Insan? ya, enggak. Ya, karena memang ini teruntuk penguatan kapasitas SDM ya, khususnya sebenarnya pengen lebih detail nanti bisa ngundang Kang Insan ke kantor gitu ya untuk narsum, karena hal-hal yang sifatnya gini, soal penulisan yang layak ya ketika publish atau rilis gitu, apalagi bagi wajah lembaga gitu kan, itu soal substansi dan 5W1H sebagai prinsip penulisan dalam satu berita yang rilis gitu ya. Saya pikir mungkin Kang Insan bisa sharing ilmunya dalam perspektif soal ilmu bahasa, kemudian ilmu linguistik yang layak gitu berdasarkan sudut pandang bahasa Indonesia yang baik Suaranya hilang-hilang gitu Kang, sehingga kemudian juga hilang-hilang ya. Saya rasa gitu Kang maksudnya. Bisa ditangkap ya Kang ya, tidak perlu diulang lagi atau saya ulang? Iya, insya Allah bisa ditangkap. Saya maksudnya tips untuk kita tidak maksudnya sempurna dalam hal membuat tulisan sehingga mampu dicerna, kemudian juga punya nilai yang lebih untuk meyakinkan bahwa lembaga Bawaslu itu masyarakat hasil-hasil tugas pengawasan pemilu. Saya rasa itu Kang, terima kasih. Ya, baik. Baik Mbak Prit, saya senang nih kalau seandainya misalnya kita ketemunya secara secara offline ya, secara langsung gitu. Nah mungkin akan lebih interaktif ya. Dan saya ini di sini di ruangan saya bergema, jadi suara saya sendiri kedengaran jadi mantul-mantul, gak jelas bicaranya. Nah, insya Allah tinggal nanti jika ada waktu dan seterusnya, nah penulisan artikel di surat kabar itu kan ada macam-macam, nanti ada berbagai teknik ya, terutama di tingkat dasar, misalnya penguasaan kita terhadap sebuah kalimat yang efektif dan penggunaan tanda baca yang tepat, itu kan yang akan bisa diterima oleh pembaca. Mungkin itu, Mbak Santi. Hilang. Ya, untuk pertanyaan satu lagi kan ada di kolom chat dari Kamelia. Saya nggak percaya tuh Mbak Melia kalau perempuan lebih lebih emosional.
Karena kadang-kadang itu kan baru ini ya. Coba deh. Ini ada satu buku menarik ya. Seingat saya itu buku Filsafat Ilmu. Kalau anak UNJ itu pasti pernah tahu tuh filsafat ilmunya Pak Yuyun Surya Sumantri. Kalau sepasang kekasih lewat gitu, seorang perempuan sama laki-laki sama cowoknya, cewek sama cowoknya gitu, lewat, lalu ada yang godain gitu. Maka yang bisa menahan diri itu adalah yang perempuan. Sementara yang cowoknya itu pasti marah gitu. Ya kan? Gitu. Artinya dalam konteks itu gitu, laki-laki justru tidak bisa menahan emosi dibanding perempuan. Gitu. Mas gitu kan misalnya. Ceweknya cantik dong gini. Oh, itu yang marah pasti cowoknya gitu dibanding ceweknya. Ceweknya bisa nahan emosinya, sementara laki-lakinya tuh langsung meledak. Pada intinya kita harus mulai membangun kesadaran bahwa gitu apapun yang keluar dari media sosial itu tidak boleh buru-buru kita percayai, nggak boleh gitu, tidak boleh buru-buru kita percaya. Tadi saya menyebut bahwa sekali berkompas Tempo pun itu pernah salah. Bahkan saya punya data, punya buku yang mengatakan bahwa sekaliber New York Times, Washington Post pun itu pernah salah gitu. Pernah salah. Jadi itu kita harus tunggu gitu. Kita tahan, nggak boleh buru-buru kita mempercayai, bahkan men-share-nya kita tunggu 1-2 hari, biasanya ada klarifikasi terkait dengan itu. Gitu. Agak sabar menghadapi media sosial. Harus agak sabar seperti itu ya, Mbak Santi. Oke, terima kasih Kang Ihsan. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah berakhirnya sesi tanya jawab pada acara kali ini. Terima kasih banyak kepada Kang Ihsan atas pemaparan materinya yang pastinya sangat bermanfaat bagi kita semua. Dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah antusias untuk mengikuti kegiatan hari ini. Selanjutnya, kegiatan ini akan kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Ya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian acara kita hari ini. Maaf jika terdapat kesalahan dalam memandu acara ini. Saya Santi Sanjaya pamit undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.